Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya mau cek sound dulu nih, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas atau apa ada memantul gitu? Enggak ya? Oke, oke. Selamat datang di sesi Coffee for Change Teman Tawon dengan tema Sehat Bersama, Bahagia Bersama. Sesi ini adalah ruang ngobrol santai buat kita yang mungkin lagi ingin berubah, tapi masih bingung mulai dari mana nih. Hari ini insya Allah kita akan ngobrol tentang sesuatu yang kemungkinan akan relate banget dengan diri kita, yaitu tentang keinginan untuk hidup lebih sehat. Walaupun realitanya sering ketunda ya. Alhamdulillah bersama kita telah hadir narasumber yang akan berbagi pengalaman dari perjalanan beliau mengubah kebiasaan keluarga menuju hidup lebih sehat dan bahagia. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 7 anak yang berdomisili di Jakarta. Pada tahun 2015, beliau membangun komunitas atau gerakan yang diberi nama Omah Project Indonesia bersama tim dari keluarga. Langsung saja kita sapa Mbak Resi Laila Untari Ningsih. Halo Mbak Resi, Halo Mbak Putri, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Kita nggak janjian tapi dress code-nya sama ya Mbak? Ini sebenarnya coklat ini sih coklat tua ya, tapi Oh kelihatan coklat hitam tua, ya. iya kelihatannya seperti hitam. Oh iya Iya coklat iya tua. Ada pin IP-nya lagi Mbak. Saya nggak ikutan tuh kemarin tuh. iya, mumpung ini baru jadi dipakai. Mantap mantap. Bagaimana cuaca di Jakarta Mbak? Di sini habis Alhamdulillah. hujan. Oh iya iya, Mbak Putri di mana? Iya. Di Legok, Kabupaten Tangerang. Oh ya, di sini tadi cerah sih Mbak, cerah. Tapi beberapa sore kemarin hujan, tapi ini kayaknya belum deh. Mendung-mendung gitu mungkin ya. Iya, tapi kayaknya belum belum lihat keluar tadi, tapi tadi siang cerah. Iya, ini udah berhenti, sudah reda Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sinyalnya juga aman, kondusif semua ya Mbak. Amin amin. Em, kita mulai dari cerita awal ya Mbak. Boleh diceritakan dulu Boleh nggak? boleh. Dulu kondisi di rumah Mbak Resi itu seperti apa sebelum akhirnya memutuskan untuk berubah ingin lebih sehat, lebih bahagia gitu. Iya, untuk yang gerakan sehat ini ya, sehat dan bahagia ini kami sepakatnya mau jadi project saat saya ikut Bunsal juga Mbak gitu di Bunsal Bed 1 ya saya. Nah, itu saat itu kondisi kita ini sebagian besar gitu ya, sebagian besar banyak dari keluarga itu kelebihan berat badan gitu, kelebihan berat badan gitu Mbak. Terus waktu itu kan itu kan ya kita di ini untuk mencari akar masalah gitu ya, Hmm. untuk membuat starbursting dan sebagainya. Yang jadi permasalahan kita bersama waktu itu tentang merubah pola hidup ini gitu. Jadi memang diawali dari ngobrol di keluarga, terus kita cari apa tantangan yang mau kita selesaikan bareng-bareng kayak gitu. Apa tantangan yang mau kita selesaikan bareng-bareng, terus kita sepakati itu gitu kan ya. Ternyata hampir semua mengalami tantangan itu gitu. Hmm. Jadi awalnya memang dari kesepakatan bareng di keluarga. Tapi kan itu ketika waktu awal Mbak Resi membangun komunitas itu, apakah sudah ada 7 anaknya udah dari itu Mbak? Apa ada yang baru launching lagi? Karena udah 10 tahun ya sampai sekarang itu Ya, udah jadi 11 kalau tahun. kalau Omah Project itu family branding, Mbak. Hmm, Ya, hmm. family branding tuh 2015 memang gitu ya saat jadi Omah Project, nama Omah Project muncul
waktu itu saat kami mengikuti kegiatan Perak gitu ya, komunitas Perak, kemudian ada materi family branding gitu ya, kemudian di situ kami membuat family branding keluarga kami adalah Omah Project gitu. Hmm. Omah Project. Jadi karena kami itu suka membuat project keluarga gitu Mbak. Jadi kami suka bikin project keluarga, banyak eh, kami melakukan project based learning begitu ya. Akhirnya kami sepakat family branding kami Omah Project. Tapi untuk menyehat bersama dengan bahagia itu saat mengikuti Bunsal ya waktu itu kurang lebih tahun Bunsal Bet 1 tahun berapa ya 2021 ya, aduh kok saya lupa Oh, ya. pas pas COVID gitu mungkin ya, Mbak. Iya ya pas COVID ya pas pas COVID ya waktu itu kami di rumah dan memang nambah waktu itu waktu itu 5 gitu ya waktu itu 5 kemudian tambah jadi 6 dan eh, eh, tambah lagi jadi 7 tapi sebenarnya yang ada 6 Mbak gitu. Jadi 7 anak tapi yang ada 6 Oh, bukan bukan 6 dari orang. eh, eh. Jadi Berarti yang overweight itu berapa orang, Mbak? kalau yang sekarang itu tiga, yang sekarang Hmm, itu gitu, hmm. yang sekarang itu tiga. Tapi waktu itu ada lima. Oh, gitu. Jadi saya plus empat anak, yang enggak itu hanya suami saya dan anak saya yang paling kecil waktu itu. Hmm, Gitu. hmm. Kalau yang untuk overweight ya, waktu memulai waktu bunsal batch 1. Nah, Gitu. Jadi makanya memutuskan untuk ya, mengambil itu gitu ya, iya Mbak. betul betul betul. Gitu. Kalau waktu itu memang pola makan dan pola hidupnya itu seperti apa, Mbak? Merasa baik-baik saja atau apa? Udah ada keluhan atau gimana? Kalau pola pola makan waktu itu, waktu sebelum sebelum ini ya, sebenarnya sebelum benar-benar meluncurkan project bareng untuk menyehat bersama dengan bahagia itu sudah beberapa kali mencoba gitu ya, mencoba untuk diet gitu ya, diet merubah pola makan olahraga dan sebagainya. Tapi memang setelah kami belajar ya, mencari akar masalah itu kan ternyata banyak kurangnya gitu ya. Ternyata kita itu, saya ya, terutama saya itu tidak punya ilmu yang cukup gitu. Ilmu yang cukup tentang pola hidup sehat dalam keluarga. Jadi ilmu saya itu kurang banget gitu ya tentang itu. Dan dari situlah saya baru mulai belajar. Ternyata pola makan kami apa ya Mbak, amburadul gitu mungkin. Jadi ya ya makan apa aja kapan aja Mbak? kayak gitu. Ya, semaunya Iya ini ya benar selera ya semaunya. gitu. Iya Pokoknya semaunya. ya berasa lapar makan. Iya betul betul. Jadi Dan eh itu tadilah amburadul mungkin begitu ya. masih belum ter ini terorganisir dengan baik dan Iya kompak gitu ya, satu keluarga seperti itu gitu ya, Mbak. iya iya iya. Tapi selama itu waktu awal-awal tuh memang tidak ada keluhan penyakit atau kondisi-kondisi misal kayak kurang tidur kayak gitu, Mbak. Apa sudah mulai ada keluhan-keluhan yang memutuskan kayaknya kita harus berubah nih, ini harus diperbaiki nih pola hidup, pola makan kita kayak gitu. Iya. Kalau keluhan memang alhamdulillah belum ada gitu, belum ada Mbak Satka, keluhan tentang kesehatan atau apa itu belum ada. Ya hanya memang semuanya eh, apa ya, montok-montok gitu. Sehat-sehat gitu ya, Mbak, kayak nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat gitu kan ya, pembelaan orang-orang biasanya. Ya waktu itu belum belum kalau tentang keluhan bukan berawal dari situ sih gitu. Nah, jadi lebih ke mencari permasalahan yang paling urgent ketika kuliah Bunsal itu ya, Mbak. Titik Ya, baliknya di situ gitu ya. ya, titik baliknya tuh sebenarnya di saya gitu ya, di saya
eh, waktu itu udah hampir, waktu mulai itu kan udah 40 ya mungkin ya usia saya gitu ya. Hmm. Terus waktu sebelumnya saya tuh sudah mulai duluan sendiri sebelum bareng keluarga kayak gitu. Nah, titik baliknya itu saya eh, nggak tahu, tiba-tiba tersadarkan gitu, tersadarkan tentang usia yang hampir 40 gitu. Dan waktu itu dapat dapat ini apa ya, kajian kayaknya ya gitu, bahwa usia 40 itu sudah mendekat begitu kan, mendekat. Nah, Hmm. tersadarkan bahwa nanti saat kita kembali itu tubuh ini akan dipertanggungjawabkan kayak gitu. Saat dulu kita menerima tubuh ini sempurna gitu ya, kemudian nanti kita mengembalikannya bagaimana? Apakah kita kembalikan dengan sempurna juga gitu, dengan baik juga, selama kita dipinjami gitu ya, diberikan tubuh Hmm. ini, apa yang kita lakukan terhadap tubuh. Nah, waktu itu ada titik balik itu, sehingga seperti saya tersadar gitu bahwa oh ya Allah, berarti saya ini menzolimi tubuh saya sendiri begitu ya. Tubuh saya sendiri begitu. Nah, itu waktu itu titik baliknya itu sebenarnya gitu. Hmm. Kemudian itulah juga yang saya sampaikan kepada keluarga, bahwa ini nggak bisa terus begini kayak gitu, nggak bisa terus begini, terus kita harus berubah gitu. Gitu sih. Jadi, Masya Allah, jadi lebih ke sisi religiusnya ya, Mbak, yang Ya, membuat ya, ingin ya mungkin berubah ya. kayak gitu. Ya. Kemudian setelah itu langkah kecil apa tuh Mbak yang dilakukan? Perubahan seperti apa yang awal-awalnya dilakukan? Ya, waktu awal bareng kita ini ya sepakat di keluarga untuk proyek Menyehat Bersama dengan Bahagia, itu kita belajar bareng gitu, karena kita sadar yang kita kurang itu ilmu gitu kan, Hmm. yang kita kurang itu ilmu, jadi kita mensepakati untuk belajar bareng sambil ya sambil bergerak gitu ya, sambil bergerak, tapi utamanya belajar, karena tadi yang kita menyadari banget yang kita tidak punya itu ilmu. Jadi kayak kita beli bukunya Aderai gitu ya, beli bukunya Oh, siapa gitu, yang siapa ya waktu itu ya, aduh kok saya lupa namanya, yang eh itu tentang tentang diet, tentang pola hidup juga lah kayak gitu, merubah. Kemudian kita melihat yang YouTube ya, melihat YouTube-nya. Jadi kayak kita setiap hari itu minimal 10 sampai 15 menit itu baca buku gitu ya, baca buku tentang hmm, itu. Kemudian nonton satu video gitu ya, satu video pendek tentang merubah pola hidup sehat kayak gitu. Gitu. Itu yang langkah awal pertama, sambil kita sedikit-sedikit ya, sedikit mengurangi apa ini namanya, gula gitu ya, mengurangi manis gitu, kemudian tidak menggoreng gitu. Kebetulan kalau tidak menggoreng itu sudah cukup lama kami gitu ya. Dan mengurangi manis gitu ya, mungkin snack-snack manis, jajan manis kayak gitu, itu mulai ngurangi. Kemudian mulai jalan kaki bareng kayak gitu. Eh, hmm, jalan kaki bareng gitu, pelan-pelan, sambil belajar tadi, karena ya kita harus punya ilmunya kan, untuk bergerak supaya langkah kita itu tepat kayak gitu, langkah kita itu tepat. Jadi yang pertama memang belajar sih, belajar bareng waktu itu. tapi waktu itu anak yang paling kecil usia berapa Mbak? Waktu waktu project di Bunsal ini yang paling kecil usia mungkin 5 tahun ya, empat Yang lima tahun mungkin ya. yang ikut project, yang ikut nonton, baca buku, nonton Iya, iya, film kayak iya, gitu. iya itu 5 tahun mungkin ya. Oh, Masya Allah. lima Dan mau tahun ya, lima tahun mereka nggak bosen gitu ya, mendukung gitu, support gitu. Iya, iya, justru justru dia waktu itu polisinya, karena kan dia tidak gendut gitu ya. Jadi dan dia itu Oh, dia itu justru suka memarahi kita nih ya gitu ya. Suka, karena dia dari kecil itu memang sudah, aku nggak mau gendut, aku nggak mau gendut kayak gitu. Jadi kayak suka suka jadi polisi kita justru kayak gitu. Justru yang paling kecil itu, yang dulu paling kecil, sekarang ada adiknya. ya. Dan sekarang masih bertahan dengan ideal tubuhnya gitu Ya ya, Mbak. ideal tapi berisi juga sih sebenarnya, sekarang dulu enggak.
Oleh Jadi sekarang dia oleh juga tambah. ikut kena project itu. Berarti itu ada kendala yang ini nggak, Mbak? Eh, Menonton apa tadi, membaca buku, menonton Ya, film itu kan kalau tidak terbiasa di awal kan seperti berat gitu ya. ya, Apakah ada bolong-bolongnya atau karena bersama keluarga jadi tetap semangat kayak gitu, Mbak? ya. Gimana itu? Ya, bolong-bolong mungkin kadang pas kita kayak keluar kota kayak gitu ya. Kayak gitu ya, Mbak. Itu pasti ada bolong-bolongnya gitu. Tapi kalau selama di rumah insya Allah sih ini ya eh, bisa konsisten. Jadi eh, kita bacanya itu nggak banyak, Mbak, kayak satu satu halaman atau satu judul pendek gitu ya. Dan itu bacanya gantian kayak gitu. Jadi anak saya baca, yang lain dengerin, nanti yang lain baca, setiap hari gantian kayak gitu. Gantian untuk kita dengar, jadi pendek-pendek saja yang kita tonton, juga pendek-pendek kayak video YouTube tuh 5 menit 7 menit kayak gitu, kayak gitu. Hmm. Ya, itu kalau kayak aku misalnya nih, contoh nyatanya. Mm, Karena sebenarnya yang obesitas tuh suami. Waktu itu ya, masih ideal kalau saya. Terus tapi saya yang belajar ceritanya mau apa ya, membantu suami gitu ya. ya, Tapi karena mindset yang berubah itu saya, beliaunya tidak tidak di apa ya, dijejeli ya, tidak dikasih informasi-informasi yang saya dapatkan, jadi kayak kurang ini, kurang berdampak gitu. Makanya langkah Mbak Resi ini udah tepat banget dengan kita, ayo belajar bareng-bareng gitu. Sehingga satu mindset gitu ya, nggak jalan sendirian, itu luar biasa sih. Itu bukan langkah kecil lagi, tapi udah bisa sangat berdampak itu Mbak, seperti itu. ya, Waktu itu meski, rasanya seperti apa itu Mbak? Maksudnya makin semangat, senang, ya, atau ya, eh gimana? betul Mbak. Kalau rasanya ya seneng ya, rasanya seneng, meskipun hasil kita, tapi sudah jatuh bangun ya Mbak, jatuh bangun gitu. Jadi eh, sempat berhasil, sempat berhenti, sempat gagal lagi kayak gitu. Itu sudah berkali-kali lah gitu ya, sudah berkali-kali jatuh bangun. Bahkan kami sudah refresh lagi, misalnya project kita kita beri judul lagi Omah Project Bangkit gitu, karena sudah sempat jatuh yang gagal karena saat saat saya berhenti gitu ya. Jadi kalau waktu saya hamil yang ke ini ya Mbak, anak yang keenam ini, kalau saya hamil itu kan bed rest ya. Nah, sudah itu sudah kacau semuanya kayak gitu. Sudah karena apa? Kondisinya berbeda gitu ya. Terus kemudian anak-anak eh, apa ya, belum belum begitu mungkin untuk mengambil tindakan sendiri untuk konsistennya gitu ya, konsistennya. Kemudian juga kondisinya berubah, dan mereka juga fokus pada mungkin membantu saya, adiknya kayak gitu ya, sehingga itu eh, apa, berubah semuanya. Terus itu sempat gagal, jadi ini lagi gitu lagi kan, terus kita bangkit lagi, bergerak lagi, itu tuh berkali-kali gitu. Berkali-kali sempat pada kondisi kita pulang kampung agak lama karena neneknya sakit, kita apa, sibuk ke bolak-balik ke rumah sakit hampir 1 bulan, sampai akhirnya ini itu juga berubah kan Mbak, yang berubah kita itu nggak bisa meneruskan seperti saat di rumah begitu kan ya, begitu. Nah itu kita nanti memulai lagi, kita ini lagi, memulai lagi itu berkali-kali sih, berkali-kali gitu. Terus akhirnya kita sadar bahwa project ini bukan project 3 bulan, bukan project 6 bulan, bukan project setahun, tapi project ini adalah project seumur hidup. Makanya kami mensepakati bahwa menyehat bersama dengan bahagia. Jadi kita project ini harus tetap bahagia gitu, bukan yang tertekan gitu ya, bukan yang tertekan harus begini, tidak boleh begitu, harus ditertekan dalam 3 bulan kayak gitu misalnya. Itu enggak, karena kita menyadari bahwa ini proses seumur hidup gitu. Itu dari ilmu yang kita dapatkan juga sih Mbak, bahwa kalau kita pilih pola diet itu yang harus bisa kita jalani seumur hidup begitu kan ya, bukan yang ini selesai gitu. Nah eh, itu kita banyak gagalnya juga Mbak, banyak gagalnya, dan sekarang juga termasuk titik
titik Lagi apa ya? slow ya, lagi Iya slow. betul. Kemarin titik rendah juga gitu ya. Titik rendah Hmm. justru saya mengalami BB yang istilahnya seumur hidup paling besar kayak gitu. Oh, Bahkan sebelum memulai proyek kemarin ini justru iya. nah ini baru memulai apa ya kemarin sudah memulai lagi seperti itu karena ada sebuah situasi dan kondisi yang memang di luar kehendak kita kayak gitu. Gitu. Itu memulai lagi itu ini banget sih untuk jatuh bangunnya ya. Iya, tapi Ya, untungnya karena satu keluarga jadi bisa saling ya, memotivasi gitu ya. Suami betul, juga betul, support gitu ya, Mbak. betul, 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 Mbak. Iya, iya. Itu em, ketika gagal itu, ketika jatuh itu biasanya faktor apa, Mbak, yang eh, apa kalau kayak tadi kan mengurangi gula, mengurangi gorengan gitu ya. Nah, apa yang bikin itu berubah gitu dari sisi pola makannya gitu ya? Ketika kondisi misalnya pulang kampung, eh, sebelumnya itu apa yang berubah dari pola makannya gitu Mbak, sehingga akhirnya malah bertambah BB atau proyeknya gagal gitu-gitu. Iya, iya, iya. Ya, ini kan jatuh bangunnya berkali-kali nih. Iya, Jadi iya. kasusnya ada beberapa gitu ya penyebabnya gitu ya. Heeh, Tapi memang yang jelas pasti pola makan itu berubah gitu. Saat kita bisa konsisten di rumah itu kan bisa banget ya kayak kita ngukur nih memang proteinnya itu misalnya setengah setengah piring itu protein gitu ya, seperempat itu heeh. sayur, yang seperempatnya itu karbo gitu kan, karbo. Nah, nanti saat 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 kita pulang kampung itu nggak bisa kan kayak gitu ya kita ikut apa yang Hmm. disediakan saudara nenek ya jelas tuh nenek ini kita nggak bisa benar-benar seperti itu kemudian olahraganya juga jelas ya juga jelas Hmm. itu langsung berkurang gitu ya langsung berkurang mungkin juga tingkat stres ya kalau kita mungkin sedang menghadapi situasi yang sakit gitu ya ada saudara sakit dan sebagainya kita harus ke sana ke sini itu mungkin berbeda yang jelas sih mungkin ya tiga-tiganya ya jadi eh, gerakan kita itu ada 3 O Mbak sebenarnya sudah dirumuskan Iya, jadi apa tuh? ada 3 O ya jadi olahraga olah rasa dan Hmm. olah jiwa gitu Hmm. olahraga jelas ya itu gerak badan kita olahraga badan kita gitu kemudian olah rasa itu tentang menu makanan asupan ya asupan makanan maupun minuman gitu kemudian olah jiwa itu eh, manajemen psikis ya manajemen hati Hmm. manajemen stres gitu pikiran jadi eh, ini dari hasil belajar kita tadi itu jadi kita merumuskan kita punya 3 gerakan ini gitu ternyata ketiga-tiganya itu harus seimbang gitu kan ya ketiga-tiganya itu harus seimbang untuk bisa sehat dan bahagia tadi gitu nah jelasnya 3 O-nya ini nggak maksimal gitu nggak Hmm. maksimal kayak gitu untuk perubahan semuanya lah perubahan semuanya itu istilahnya kacau lagi gitu. Waktu itu sempat yaitu saya bed rest gitu ya, kemudian pulang kampung gitu yang meramut nenek gitu ya, yang Hmm. sakit gitu, kemudian sempat saya bed rest lagi, saya bed rest lagi, kemudian sempat yang apa ayahnya ini suami saya itu ada operasi gitu operasi jantung tapi karena dia bawaan kelainan bawaan mbak bukan karena keluhan atau Hmm. serangan begitu ya Hmm. gitu tapi kan untuk kondisinya kami juga harus warawiri gitu kan ke Ya, rumah sakit itu dan sebagainya. Meskipun sehat semua tapi itu berubah dan nah hal-hal seperti itu sih yang yang membuat kayak kita belum nih berhasil gitu ya. inkonsisten ya nggak konsisten gitu. Heeh. Ya, memang berat sekali apa memang melakukan sesuatu dengan konsisten itu Iya, iya ujian betul. terberat. Betul, paling ininya konsisten, Mbak. Tantangan utama ya.
sebulan aja tuh udah luar biasa itu pencapaian Iya, sebulan itu. betul, betul, betul Seminggu, sekali. seminggu aja rasanya kalau nggak makan mie instan tuh ada yang kurang gitu ya Mbak. Saya pecinta mie dan donat-donat gitu. Jadi kadang kalau lagi kepengen, wah kayaknya belum pernah sebulan tuh nggak makan mie atau nggak makan roti kayak gitu kayak Iya, belum betul, pernah betul. deh. Iya, iya, Berat sekali. betul, betul. Iya, sedangkan kita sekeluarga tuh hobinya ngemil gitu. Nih, berarti nggak usah beli cemilan kali Mbak. Jadi nggak ada yang dicemil gitu. Cemilannya buah aja buah. Iya, iya, iya. Kalau pas pas sadar itu ya gitu, semilannya buah. Iya. Ketika dari menjalankan olahraga, olah rasa, olah jiwa ini sempat ada ini enggak Mbak, kayak kan ada ya beberapa orang dia menjalankan diet terus malah ngedrop badannya jadi nggak fit, entah itu adaptasi atau program dietnya yang kurang tepat kayak gitu. Kalau keluarga Mbak Resi kemarin waktu awal menjalani program-program awalnya itu baik-baik saja atau apa ada yang dirasa gitu, ada perubahan apa gitu Mbak? Ya, kalau keluhan yang seperti itu mungkin enggak, Mbak ya. Kalau yang dirasa mungkin ya nahan untuk enggak ngemil itu. Hmm. Ya, tapi keluhan kayak pusing apa ini enggak ya, karena waktu memang kita memulai untuk udah merubah pola makan yang bener-bener waktu itu ya awal banget itu kan kita udah belajar bareng nih sebelumnya gitu ya. Jadi kita Mm-mm. tahu nih kita mau sepakat ya pola makannya mau seperti apa, kemudian apa aja, terus saling mengingatkan itu kayak udah wow banget gitu lah Mbak. Kayak gitu. Iya, iya. Dan kayak udah itu yang bener banget gitu tapi memang untuk konsisten seperti itu gitu ya itu yang jadi tantangan gitu tapi kalau keluhan yang kayak tadi mungkin pusing ya atau keluhan apa itu enggak gitu Enggak, ya Alhamdulillah. ya. Bergadang-begadang gitu, kebiasaan begadang juga nggak ada ya Mbak? Enggak. Berarti sebenarnya ya baik-baik saja dengan pola hidupnya sebenarnya sudah baik. Cuma kombinasi makanannya aja mungkin yang belum ini ya Mbak, belum seimbang gitu ya. Jadi mengalami overweight. Iya, sama Kalau geraknya ya yang jelas. geraknya ya. Itu selain jalan pagi, apa ada olahraga tambahan lagi Mbak? Iya, iya. Jadi kan memang ini ya jalan sama untuk apa ini otot ya, membangun otot gitu ya. Jadi ini Hmm, latihan untuk beban. iya latihan beban, tapi masih beban pakai badan kita sendiri gitu. Jadi kayak plank, Hmm. squat, push up. Jadi ada set sudah ada set yang kita sepakati. Jadi misalnya jalan kalau kita eh, apa 5.000 sampai 6.000 langkah tiap hari sama set itu set untuk bangun otot itu ada 4 set gerakan kayak gitu itu Itu ngelihat tutorial di YouTube gitu Mbak atau ada ya. ke gym atau gimana? Ya itu Mandiri. tadi dari baca buku dari YouTube gitu kebanyakan Oh, paling banyak gitu. itu dari buku dan YouTube-nya Adirai meskipun kita Hmm. seling juga ada YouTube yang lain yang coach coach diet yang lucu yang seru kayak gitu-gitu ya terkadang kita nonton YouTube senam apa kita senam bareng kayak gitu-gitu tuh selingan-selingan gitu tapi utama banget tuh kayak sumber ilmu kita dari Adirai. Oh, oke. Gitu. Iya, suami juga kemarin nontoninnya video Adera ya Mbak. Iya, iya, iya. Untuk belajar. Pokoknya semangat kalau habis nonton itu semangat nih pengen Betul, betul. nanti ini ya kita ini ya. Tapi ya itu konsistensi itu yang Konsisten. berat Iya, sekali. betul konsisten. Itu. Kalau untuk olah jiwanya, Mbak, Ya, manajemen stres itu kalau Mbak Resi programnya ngapain aja tuh, Mbak, untuk ya. mengelola emosi? Jadi di keluarga kami untuk olah jiwa itu yang kita sepakati itu yaitu kita ada ngobrol bareng itu jelas ya. Ada ngobrol karena kami tuh suka ngobrol bareng sambil ngemil gitu. Hmm, Jadi ngobrol gitu, kemudian ada ngobrol bareng di keluarga, kemudian ada ngaji, ngaji bareng itu ngaji keluarga itu 1 minggu sekali gitu ya. Eh, untuk ngaji keluarga
selain ngaji yang lain gitu ya, tapi ini ngaji yang khusus khusus banget di keluarga itu kemudian ada apa baca Quran setelah subuh kayak gitu. Terus kita ada Hmm. main bareng yang kita jadwalkan juga, yang benar-benar jadwal barengan gitu, itu seminggu sekali gitu. Nah, jadi sebenarnya rumusnya rumusnya ibu profesional ya, main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng kayak gitu. Jadi kita ada ngobrolnya, ada mainnya, ada ngajinya juga. Itu yang kita ini kan untuk olah jiwa. Jadi supaya tetap tetap bahagia bareng gitu. Itu anak-anak nggak ke apa keterikatan dengan gadgetnya nggak banyak kah, Mbak? Gitu. Maksudnya ada yang kayak suami itu kan, kalau biasanya para pria itu setelah pulang kerja main HP kayak gitu kan. Kalau Iya. jadi gadget itu jadi kendala terbesar gitu ya untuk manajemen waktu dan kebersamaan dalam keluarga gitu. Kalau di keluarga Mbak Resi bagaimana, Mbak? Ya, mereka biasa aja sih, tapi karena kan untuk jadwal ini sudah kita sepakati ya, gitu. Dan Hmm, semuanya tidak ada yang keberatan, ya eh, lancar-lancar aja. intinya disepakati bersama ya, Mbak. Kalau Iya, kayak cuman dari ibunya sendiri, kamu betul. harus begini-begini, ya mereka juga males-malesan gitu ya, Iya, takut-takutan, nggak ikhlas gitu istilahnya. iya, iya. Diobrolin bareng ya, diobrolin Mm, bareng, mm, mm. disepakati bareng, kemudian dilaksanakan bareng-bareng. Itu penasaran aku, Mbak, dengan main bareng. Kalau main barengnya itu main apa aja ya gitu? Apa aja, Mbak? Apa aja kita main board game, main kartu, gitu, peta umpet, gitu, terus Oh, apa sih, jek-jekan, main apa, jek-jekan tau kan, Mbak ya? nggak tahu tuh, Mbak. Apa tuh, Mbak? Oh, yang benteng-bentengan apa ya? Bentengan, Oh, jadi bentengan. mainnya outdoor ya. Ya, itu juga bisa outdoor, bisa indoor juga, Mbak. Kita mah di mana-mana. Iya, eh, main apa aja, main tebak lagu, tebak gaya, tebak kata, sambung kata, kayak gitu. Apa aja sih? Nanti kita Tapi seru sepakati. sih karena banyak anaknya ya, Mbak. Jadinya seru aja gitu. Kalau Iya, iya, kayak saya berdua suami main apa ya? iya, Bingung iya, main apa? Yang ada betul. main game, nonton bareng yang Iya, ada. bisa. Kadang kita nonton bareng juga, main game bareng juga, kayak gitu. Sekarang yang di rumah ada dua sih, Mbak. Apanya tuh, Mbak? Yang di rumah anaknya sekarang dua, yang lain udah Oh, mencar-mencar yang lain. sebenarnya ya. Yang dua Mencar-mencar. itu yang Yang paling overweight. kecil, yang paling kecil, Oh, yang nomor 5 dan 6, yang nggak ada itu yang nomor 7. oh berarti itu kondisinya ideal ya kalau yang anak yang di rumah Ya, gitu ya. ya, ya, saya aja ini yang di rumah sekarang. Berarti PR-nya sekarang saya Iya, juga benar. kemarin mengalami BB yang baru pertama kali itu BB yang setinggi itu Iya, juga betul, betul. agak kesulitan juga kemarin saya. Cuman susah nuruninnya apakah karena terpengaruh usia juga atau gimana itu Iya, nggak itu saya tahu. mengalami juga sih, Mbak. Jadi metode yang dulu berhasil kok sekarang nggak berhasil kayak gitu. Metode apa tuh Mbak kalau boleh Ya, tahu? maksudnya yang dulu saya pakai pakai seperti ini itu berhasil turun gitu ya kemarin saya. Ah, ah. Tapi kok sekarang kok nggak turun gitu. Itu Apa saya alami dulu juga pakai Mbak, apa Mbak? yang untuk yang terakhir ini. Itu. Pakai IF atau pakai apa Ya, metode? saya sempat pakai IF juga, sama pakai yang justru saya baru kemarin mencoba IF juga tuh Mbak, karena sebelumnya yang makan makan dan ini seperti yang waktu saya bareng anak-anak itu ya, biasa itu sama sekali nggak turun gitu. Bahkan puasa gitu ya, puasa puasa tanpa sahur gitu ya, makan sekali juga nggak turun. Iya. Terus akhirnya saya nyoba IF gitu, tapi Mm. nggak turun juga. Oh, terus Belum sekarang pakai belum turun yang signifikan. pola makan yang bagaimana Mbak? Sekarang kebetulan kebetulan saya masih itu kemarin Mbak, masih sawal sama nyaur utang ya.
karena Hmm. baru baru pulang dari mudik kan. Iya, ngejar ya Ya, Mbak. itu Ini baru. tinggal 3 hari lagi saya juga Ya, ini. ya, udah pas ini udah selesai kemarin, Mbak. Sekarang hari ini. Jadi masih masih itu untuk rencananya nanti kita itu pakai IF. Oh, IF lagi. IF Iya, yang berapa jendela jam? 6 jam ya, 16 6 18 kan. 6-18. Mm. Berarti Karena sebelumnya udah pernah. kalau berarti makannya misal dari jam 6 sampai jam 6 sore gitu ya Mbak ya? Jam 6 Jadi kita pagi. makan jam jam 12 sampai jam 1 sampai jam 6 sore, jam Oh, satu ya siang dari sampai jam 6 6 ya, sore. bukan. Oh, Mm. kuat itu Mbak anak-anak Mbak. Itu saya. Oh, oh Mbak Jaido, iya ya. Iya, karena kan saya yang ini, yang paling itu. Jadi kalau anak-anak sama suami itu normal, normal cuma lebih banyak ke protein, kemudian olahraganya dirutinkan seperti itu. Tapi mereka nggak IF. Suami ikut insya Allah, ikut IF juga. Oh, suami juga ikut IF. Iya. Berarti nggak nggak ngebekal gitu ya? Ngebekal ngebekal nggak sarapan gitu ya berarti ya? Iya, iya betul. Bekal, bekal tapi paling buah sama protein kayak gitu. Nanti baru Hmm, makan pas sore. itu saya belum bisa itu IF itu belum kayak pagi-pagi udah lapar nyari makan gitu. Gimana itu Mbak? Tipsnya itu Mbak bisa bisa jendelanya 6 jam aja makan ya? Kuat. Itu kalau nggak tahu ya, mungkin mungkin berbeda ini ya, mungkin akan menemukan ininya masing-masing sebenarnya Mbak ya, akan menemukan apa cara Caranya metode yang masing-masing. paling pas atau paling nyaman untuk kita. Sebenarnya kan kondisi masing-masing berbeda, kondisi kita berbeda, di keluarganya beda gitu ya, jadi akan menemukan caranya yang nyaman. Itu kan kami kami juga mencoba berbagai macam cara tuh Mbak, dari oh ini begini, oh ini Mm-mm. begini berubah. Nah ini mencari yang paling nyaman kan sebenarnya untuk kita gitu. Oh nggak bisa kok kayak gini, stres misalnya kayak gitu kan, 5 kali tapi makan kecil-kecil misalnya kan ada ya gitu kan. Oh, yang 5 kali sehari ya. 5 kali sehari makan gitu kan, ada tuh yang pagi Mm-mm. kemudian nanti buah, itu kami juga sempat mencoba dan sebagainya gitu kan. Nah kemarin waktu saya mencoba IF ini, yang saya paling rasakan untuk bisa sampai ke situ tuh ini Mbak, motivasi ya, strong why-nya ya. Jadi mengingat mengingat kembali strong why-nya gitu. Mengingat kembali strong why-nya, terus sempet juga merasa strong why-nya kok jadi kayak berasa kurang kuat gitu ya. Kemudian saya mencari lagi strong why yang menguatkan gitu. Strong why yang menguatkan. Kalau kalau waktu awal banget itu sampai sampai kemarin ya, sampai kemarin, titik kemarin itu mungkin sebelum Lebaran ya, atau sebelum Ramadan, sebelum Ramadan beberapa bulan itu kan masih itu tadi ya, kita ingin mengembalikan memang tubuh ini sebaik-baiknya gitu, tapi ternyata usaha kita hasilnya tuh tidak selalu seperti yang kita harapkan kan, begitu ya, dari usaha kita. Iya, Tapi betul. poinnya kan kita tetap berusaha, itu yang menjadi menjadi ininya kami gitu ya, menjadi penghibur mungkin ya. Nggak apa-apa belum berhasil, tapi yang penting kan kita usaha gitu. Insya Allah Allah pasti melihat usaha kita berusaha yang terbaik meskipun hasilnya belum ini. Insya Allah itu nggak mungkin nggak akan dilihat gitu ya oleh Allah gitu. Iya. Kemudian yang kemarin itu saya tambahkan strong way-nya, motivasinya itu apa, untuk tirakat gitu. Gitu ya, mungkin Hmm. saya kurang tirakat ya gitu, kemudian saya tambahkan ini sarana tirakat saya gitu, bahwa saya harus eh, menahan ini gitu, eh, untuk sampai tadi itu jendela makan segitu gitu. Jadi saya ini kan bahwa saya niat saya tirakat gitu untuk semuanya gitu ya, untuk anak-anak gitu, terutama mungkin untuk anak-anak ya. Iya. Karena kan anak-anak udah mencar-mencar tuh Mbak gitu. Pertama satu, lepas dua, lepas tiga, sekarang udah 4 gitu kan. Tinggal dua yang di rumah gitu. Jadi nguatin itu gitu. Nah itu Iya. cukup berhasil untuk saya gitu saat ini gitu ya. Itu cukup berhasil Iya. gitu. Tapi bisa jadi itu ya mungkin sebagai referensi atau ini aja ya Mbak. Iya. Iya. Bisa jadi berbeda-beda.
bisa jadi masukan itu. Ya, betul. Bisa dicoba begitu ya. Iya, bisa dicoba. Alasan bisa macam-macam. Coba memang Ya, sekuat apa sih alasan kita itu ya. ya, Kalau tadi kan Mbak Resi cerita anaknya tadinya 5 yang overweight, sekarang tinggal 3 gitu ya Mbak. ya, Apa ya. ya gitu. Itu karena proses itu berarti ya Mbak. Ya, kurang lebih Setelah iya. Jadi, menjalankan. Hmm. jadi yang dua itu anak saya mungkin jadi berhasil begitu, berhasil dan bagi mereka itu turunnya tuh cepat dan stabil begitu. Nah, bagi kita yang bertiga ini gitu ya, itu nggak turun sebanyak mereka dan untuk naiknya tuh langsung banyak gitu. Nah, ini Hmm. kami juga apa akhirnya menyadari gitu ya, berdamai gitu bahwa mungkin kondisi kita berbeda, masing-masing tubuh ini berbeda. Kita benar-benar dengan cara yang sama gitu ya. Polanya sama, bareng-bareng gitu ya. Tapi yang itu tuh bisa berhasil gitu ya, Mbak. Iya, Berhasil yang tiga ini enggak gitu. Jadi kita harus berjuang lebih gitu. Gitu. bikin ngedown gak sih Mbak kalau kayak gitu? Nah, Udah capek-capek kayak gitu. betul. Ya, masih begini-begini Ya aja. pasti ada Mbak, pasti ada karena kok adik yang anak nomor 4 sama yang nomor satu tuh berhasil kayak gitu kan. Nah itu berhasil kok kita enggak ya kayak gitu gitu. Pasti ada kayak ah udah gitu kan, udah ah libur dulu ah udah ah ini gitu gitu kayak pengen pengen udah kayak gitu itu juga sempet. Oke sekarang kita mungkin break dulu aja kita belajar lagi kita cari lagi kayak gitu terus ya itulah akhirnya karena kita udah ini kan semua makannya enak-enakan lagi gitu-gitu maksudnya nggak diatur gitulah ya. Nah, kan yang itu nggak naik yang begitu ini gitu ya yang kita ini naiknya langsung banyak. Naiknya langsung drastis. Iya betul Yang anak ke-6 sama ke-4 itu berarti putra atau putri Mbak? yang Yang nom- berhasil itu. nomor satu sama nomor empat. Jadi Nomor satu. dulu dulu itu nomor satu, dua, tiga, empat sama saya gitu. Hmm. Gitu terus akhirnya nomor satu sama nomor empat itu berhasil. Kemudian yang nomor dua, tiga dan saya itu yang Masih belum. masih belum. Ya, sempat berhasil juga Mbak. Sempat berhasil, sempat sempat bagus, sempat ini. Nah tadi saat-saat jeda-jeda yang kayak tadi itu, yang kami yang Langsung itu langsung naiknya iya kalau tinggi ya. betul bagi yang lain itu enggak gitu ya tetap stabil aja gitu paling naik 1-2 kilo nanti turun lagi kayak gitu. Nah kalau kita ini enggak bisa naiknya bisa bisa 5-6 kilo dan enggak turun-turun gitu. Iya, susah turunnya ya. Nah habis itu nanti pas jeda naik lagi kayak gitu pas Perempuan atau laki-laki yang satu berhasil yang itu? yang belum berhasil apa yang berhasil. Yang berhasil. Yang berhasil satu perempuan, satu laki-laki. Yang belum berhasil Oh, juga satu perempuan, satu laki-laki juga. oh, Gitu. Dan berarti memang memang apa ya, kemiripan badan, kemiripan wajah itu sama gitu. pembaresi gitu ya. Enggak sih, Mbak. Mereka kata orang-orang sih semua mirip bapaknya. Oh, yang mana ini? Yang berhasil Anak-anak apa? itu semua. Oh, semuanya. Oh, jadi anak-anak hampir semua mirip, kayak gitu ya, Iya, lebih ke iya. mirip bapaknya. Iya, iya. Tapi progresnya beda-beda gitu Iya, ya, iya, tetap aja beda-beda. beda-beda. Kayak apa dari badan ya mungkin ya dari badan Mm-mm. itu juga kelihatan berbeda memang gitu cuman kak wajahnya mirip-mirip katanya gitu kata orang-orang ya. Biasanya mungkin karena metabolisme tubuhnya masing-masing berbeda gitu ya, Mbak. Kondisi tubuhnya berbeda ya gitu kan ada yang kayak makan manis dikit eh, nanti atau makan Langsung ini buncit. jerawat ya ada yang Oh enggak iya. kayak gitu ya ada yang enggak masalah kayak gitu. Jadi, tapi kita juga jadi menyadari bahwa masing-masing kondisi itu berbeda gitu. Bukan Iya, berarti gitu. kita yang kurang berusaha gitu. Mm-mm. Iya sih, betul. Kita harus apa ya? Iya, berdamai tadi ya, Mbak Iya, ya. berdamai Jangan betul. jangan selalu menyalahkan diri sendiri ya. Ya, ya berdamai dan terus berproses Tetap ya. ya, tetap berproses dan
teman-teman ini sambil kita ngobrol, kalau ada yang relate atau punya pertanyaan, boleh ya ditulis di kolom chat. Bisa jadi di sini Ya, saya yakin punya banyak cerita yang mirip ya, tapi mungkin ada yang di fase yang lagi pengen berubah tapi susah mulai gitu. iya, Emang harus dimulai dari strong why itu ya Mbak Resi. iya mungkin ya. Sambil kenalan juga ya. Ini kayaknya ini kan nggak terlalu banyak, jadi bisa kenalan, bisa ngobrol. Oh boleh boleh. Mau gimana bisa ada yang bisa ngobrol? Mau Kamala, Kak Alin, kali ada mau sharing-sharing sesuatu boleh loh. Udah kenal nih ya Ya, sama Mbak Putri ya. iya teman-teman saya juga ini. Temen di Bunsal. Enggak sih, malah nggak ada yang di Bunsa, Oh belum iya. belum ada. Ini kalau Alin ini Nur Amalina ini adik saya. Oh, Kalau Kamala ini itu. Kalau adik saya ini berseberangan sama saya, Mbak. Saya anak pertama, adik saya nomor kedua itu. Kalau saya juga sama kayak Mbak Resi. Naiknya cepat, turunnya lama. Kalau adik saya nggak naik-naik. iya benar benar. Benar, adik saya juga begitu. Iya. Langsing, langsing, langsing. Betul betul, padahal sama-sama sama hamilnya, sama ininya, tapi dia nggak gemuk-gemuk gitu. Sayangnya gemuk. Adik saya persis, saya nomor dua, adik saya nomor tiga juga begitu. Gitu gitu sama. Oh, berarti Iya, dari iya. silsilah kan ada yang bilang kalau obesitas apa overweight itu berat badan berlebih itu keturunan gitu. Kalau menurut Mbak Resi gimana itu, Mbak? Sebenarnya mungkin ke pola hidup mungkin ya, pola yang diturunkan ya. Tapi memang bapak saya overweight, ibunya suami itu juga overweight gitu sih. Hmm, Soalnya kalau dari keluarga saya tuh nggak ada yang overweight, tapi saya paling gede sendiri. Jadi kayaknya nggak juga ya, memang pola makan memang ya, metabolisme tubuh kayak gitu kan. Heeh. Kata Kamala, Kak aku nafas aja langsung naik BB katanya. Iya bener tuh, saya begitu Ada juga. yang begitu. Nah mungkin Mbak Resi bisa nih ngasih masukan ke Kamala nih, gimana nih cara-caranya seperti ini kali aja eh, apa masuk juga ke Kamala gitu. Iya, karena eh, ini ya sama banget mungkin ya, sama dan saya sudah mencoba berbagai macam cara naik turun jatuh bangun begitu. Mungkin itu tadi sih tipsnya berdamai sebenarnya gitu ya, berdamai bahwa ya itu tadi progres kita itu bisa jadi tidak seperti progres orang lain, yang penting kita berprogres, pilih yang paling nyaman aja gitu ya, pilih yang paling nyaman dan terus bergerak, poinnya itu ya, nggak berhenti nanti. Oh kita gerak lagi, kita lagi, kalau memang belum berhasil ya ya diterima aja. Saya gitu Diterima sih aja. soalnya, gitu karena benar-benar benar-benar ini ya, luar biasa gitu, benar-benar luar biasa. Dan ya kita yakin sama yang sudah kita usahakan gitu ya, kita sudah usahakan. Kalau bahasanya Bu Septi kan memang hak kita usaha ya, hasil itu ranahnya Allah. Iya, Gitu. betul. Kita Jadi dari lingkup terdalam aja dulu gitu ya. iya, iya, Dan jadi jangan sampai progres ini ketika kita mau sehat malah bikin kita stres, jadi nggak iya bahagia betul, gitu ya, Mbak. betul tadi makanya sehat menyehat bersama dengan bahagia gitu ya. Mm-mm. Ya, meskipun gerakannya kecil, satu langkah dua langkah, tapi kita tetap bergerak gitu ya, tetap Ya, berusaha kayak gitu. kalau saya tuh kendala pengen jalan pagi tuh malu kalau sendirian, Mbak. Iya, iya Mau betul. jalan pagi keliling komplek tuh malu, mau sendiri Iya, kalau sendirian malu, kayak gitu iya kan. betul. Mau ngajak teman, tetangga-tetangga juga biasanya kalau pagi kan pada repot, Iya, anak-anak sekolah gitu iya, ya. iya, iya. Kalau saya kan emang belum ada anak, jadi kayak sendiri aja Eh, mager gitu. Jadi malu, jadi nggak tahu iya, nih iya. apa nih yang bisa memotivasi saya nih kira-kira. Iya, tak mungkin pilihan yang lain, Mbak.
angkat beban aja di rumah gitu ya Mbak. Lihat Iya, atau YouTube gitu ya. jalan-jalan di rumah muter-muter gitu. Karena saya waktu jalan keluar karena banyak anak-anak kan, jadi saya sama anak-anak gitu, Mm, sama anak-anak bertiga anak mm, ini anak gitu. Tapi waktu yang tinggal dua ini juga belum jalan juga sih Mbak, gitu, belum jalan juga di ini dan kebetulan memang kami kan nomaden ya, keluarga nomaden sehingga memang sangat Oh, menyesuaikan situasi dan kondisi gitu. terus saya juga permasalahannya males masak nih Mbak. Makanya teman kawan ini tuh sebenarnya dilatar belakangi oleh saya yang nggak akrab gitu sama dapur. Kalau Oke. Mbak Resi mungkin ada saran gitu ya. Gimana nih kalau yang nggak biasa apa ya, nggak terlalu suka masak kayak gitu. Nggak suka coba-coba, nggak suka lama-lama di dapur, pegel kayak gitu kan. Itu apa kira-kira yang bisa diusahakan supaya tetap bisa makan sehat kayak gitu, Mbak. Iya, iya. Paling yang simpel aja, tapi kalau memang nggak suka gitu ya nggak bisa dipaksain ya Mbak. Tapi mau cari solusi sih sebenarnya saya. Ini gimana caranya biar suka gitu kan? Kalau saya justru nggak usah dipaksa gitu kan Mbak. Katanya kalau kalau di Bu Septi kan kalau kita nggak suka setrika ya diminimalkan aja jam setrika itu gitu kan. Kalau saya yang paling nggak suka itu setrika gitu ya. Tapi Jadi kalau beli itu budgetnya membengkak, Mbak. oke. Belum lagi Berarti kalau keluar kan, kalau di luar kan kadang minyaknya banyak kayak gitu kan. Jadi betul kayak betul. menunya nih sebenarnya nggak cocok dengan kondisi Iya, kesehatan gitu kan iya, gitu. Jadi iya. kayak harus sih, tapi gimana biar bisa enjoy gitu loh. Masak di dapur tuh gimana? Mungkin dari menu yang paling disuka Mbak, ini soalnya ini ya belum pengalaman saya karena saya maksudnya Kamu suka karena masak saya ya cukup Mbak suka Resi? di dapur ya. Iya, Ya, suka masak, suka makan. iya benar Kalau saya benar. kadang udah masak, males sendiri sama masakannya. Aduh, udah nggak nafsu Iya. kayak gitu. Iya iya. Kalau Apalagi saya mungkin kan seperti itu. karena saya ini ya, maksudnya di rumah terus ada anak-anak gitu kan. Nah, jadi memang masak itu jadi anak-anak juga kebetulan homeschooling semua gitu kan. Jadi memang itu jadi salah satu kelas gitu kan. Jadi salah satu ini jadi berkegiatan di dapur ini itu gitu banyak banyak aktivitasnya gitu. Jadi kurang cocok nih saya mbak ini. Kalau Ya, ini tentang belum itu. bisa memberi pengalaman ya. Iya, Ya karena memang suka. kalau tentang Ini setrika kata, mungkin, kalau tentang setrika. kalau setrika saya masih mending, Mbak. Karena Oh, bisa saya tidak sambil suka. nonton, dengerin YouTube, kayak gitu. Jadi kayak malah lebih enjoy. Eh, Oh, masak juga bisa sambil dengerin YouTube, Mbak. Dengerinnya tutorial saya, Mbak. Oh, Tutorial masak. saya kalau pas pas ini kan karena ini tinggal ini kan berdua aja ya. Saya masak pas Hmm. jam-jam mereka ada ini gitu, saya juga sambil dengerin YouTube. Oh, iya sih, bisa juga. Biasanya emang HP-nya dipakai buat lihat tutorial, jadi kayak Nah, nggak kepikiran nyetel YouTube iya gitu, nyetel, karena nggak iya. bisa, nggak bisa disambi gitu kan, Iya, bentrok iya, gitu. iya. Iya. Saya sambil Ini kata dengerin. kamu Iya, kadang dengerin apa tuh? rekaman Zoom yang kita nggak bisa hadir gitu, Mbak. Lewat gitu, iya iya benar-benar, benar-benar. Tapi kadang kayak nggak fokus juga sih. Iya, iya. Karena jalan ke sana kemari, handphonenya di mana, apa tadi nggak kedengeran gitu. Pakai headset kali ya, harusnya pakai headset. Ya kadang saya jarang ya HP-nya saya taruh di ini, Mbak, di kan apa sih ada kitchen set gitu ya yang di atas atau di Iya mana lah iya, gitu yang ya yang dipindah-pindah lebih juga kadang dekat. mungkin di atas dispenser apa di atas kulkas karena ininya di dapur dispenser saya gitu. Kalau Iya di iya. atas dispenser itu kan nggak ke ini ya. Kata Kamala juga, idem Kak, aku juga kadang nggak konsisten nyiapin menu diet, kadang capek sendiri, iya kayak Iya, capek kayak gitu nyiapin meal prep, meal food kayak gitu kan, iya, food prep kayak gitu kan capek ya, iya, iya. lumayan Iya, agak capek. ya, yang saya ini banget tuh putih telur itu ya Mbak yang ini banget ya. Bahwa menurut saya
lumayan gampang lah, tapi itu kan harus kita ini tiap hari ya untuk ini diet nambah protein ya Mm-mm. gitu. Kalau sama dada itu kan, kalau dada ayam kan langsung beli yang Iya, filet udah ayam. aja gitu. Iya, biasanya gitu Jadi sih ya, ya lebih jadi mudah kita sih tinggal pasti. motong sendiri ya kecil-kecil udah filet gitu. Itu sama rebus telur, putih telurnya Iya kan. sih. Kita ini kita Berarti kuningnya nggak makan sama sekali, Mbak. ya kalau ini mungkin kayak misalnya 6 6 putih telur gitu ya. Nanti kuningnya satu kayak gitu. Oh, Eh, terus kuningnya diapain itu, Mbak? setiap setiap hari. Kalau waktu itu ini kalau saya kan jadi disendiriin nanti dibawa sama yang itu mau dia yang bersih-bersih. Jadi Oh, untuk tukang bikin bikin kue gitu. kue, untuk bikin ini, Mm. jadi udah Oke. dipisah sebelum di ini Ya, direbus. ya, ya. Itu dibawa pulang. Tapi kalau pas saya nggak sempet ini gitu ya rebus biasa ya nanti paling dibuang kuningnya. Hmm, Hmm. Sisanya ya, sisa kuningnya. ya. Terakhir nih Mbak, ada closing statement nggak nih untuk kami-kami yang juga ingin sedang berjuang untuk bisa sehat dan bahagia bersama keluarga? Iya, Silakan Mbak. sebenarnya ini kan salah satu proyek kami ya untuk menyatu bersama dengan bahagia ini dan saya tetap seperti ini ininya untuk kuatnya dari dulu untuk kami sendiri untuk kami semua yaitu terus belajar dan jangan lupa bahagia itu Terus itu aja Pak belajar, jangan lupa bahagia. ya Itu kuat banget ini. Eh, Kalau untuk yang nggak suka belajar gimana tuh Mbak? itu mau nggak mau ya Harus dipaksakan ya. Supaya bahagia kita harus belajar, ya mau belajar gitu ya. iya iya Baik. betul Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak, Mbak Resi, atas ceritanya yang sudah sangat menginspirasi dan menggugah pada hari ini. Dari sini, teman-teman, kita belajar ya bahwa perubahan itu tuh nggak harus langsung besar, tapi bisa dimulai dari langkah kecil, dari rumah, dan dilakukan bersama keluarga. Semoga semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat dan bukan cuma berhenti di sini, tapi jadi awal langkah kecil kita masing-masing. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di Coffee for Change, teman Pawon. Insya Allah rekamannya akan bisa diakses di YouTube official teman Pawon. Mohon maaf bila selama acara ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mewujudkan hidup yang lebih sehat dan bahagia. Saya tutup forum kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggak butuh foto Mbak Oh iya ya, udah sih, tapi tadi saya udah foto, tapi nggak apa-apa. oke Saya ya foto sudah lagi. sudah aja kalau sudah Satu lagi aja ya, saya oke foto. takutnya untuk Satu, di ini iya, tadi udah sempat, cuman mungkin posenya kan kurang ini ya. Saya foto dulu ya. Satu, Oke, dua. bentar Mbak, Oke, oke. dia mau ikut. Mau Dia ikut mau ikut. boleh. Ayo, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih, Mbak Terima Resi, kasih. teman-teman. Dadah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.